Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syauki Maulana Yusuf Jaya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok saya dari kelompok 9 yang beranggotakan adalah Habib Pratama, lalu ada saya sendiri Syauki Maulana, yang ketiga ada Yolanda Alfaros, yang keempat ada Nadia Tasa, yang kelima ada Dini Salsabila Sarang. Oke, lanjut. Di sini ilmu negara yang pertama saya akan membahas pengantar ilmu negara. Lalu kedua, teori hakikat negara yang akan dibacakan oleh anggota yang lainnya. Yang tiga, teori asal mula negara. 4, teori tujuan dan fungsi negara. 5, bentuk negara. 6, teori unsur-unsur negara. Dan 7, teori unit negara. Yang pertama ada pengantar ilmu negara, yang A, peristilahan dan definisi ilmu negara. Istilah dan definisi ilmu negara. Ilmu negara merupakan disiplin ilmu yang mempelajari tentang negara, struktur, fungsi, dan hubungan antara negara dengan individu, serta lembaga lainnya. Istilah ilmu negara seringkali dihubungkan dengan kajian teori-teori negara, sistem pemerintahan, dan aspek-aspek hukum yang mengatur kehidupan bernegara secara umum. Ilmu negara dapat didefinisikan sebagai kajian sistematis mengenai organisasi, fungsi, dan peran negara dalam kehidupan masyarakat. Lanjut, ada ruang lingkup ilmu negara. Teori negara, apa itu? Ya, mempelajari konsep-konsep dasar mengenai negara seperti kedaulatan, legitimasi, dan hak asasi manusia. Selanjutnya ada sistem pemerintahan, analisis berbagai bentuk pemerintahan seperti demokrasi, otoritarian, dan monarki. Lalu ada hukum negara, yaitu kajian tentang hukum yang mengatur tata cara penyelenggaraan negara dan hubungan antara lembaga negara. Lalu ada politik internasional, hubungan negara dengan negara lain, dan organisasi internasional. Lalu ada sosiologi politik, yaitu interaksi antara negara dan masyarakat, serta pengaruh faktor sosial terhadap kebajikan negara. Selanjutnya ada sejarah perkembangan ilmu negara. Ilmu negara telah mengalami perkembangan yang signifikan sepanjang sejarah. Pada masa awal, pemikiran mengenai negara banyak dipengaruhi oleh filsafat Yunani kuno, seperti pemikiran Plato dan Aristoteles. Selanjutnya, pemikir seperti Machiavelli dan Hobbes memberikan kontribusi penting dalam memahami kekuasaan dan kontrak sosial. Pada abad ke-20, ilmu negara mulai berkembang sebagai disiplin akademis yang terpisah dengan pengaruh besar dari ilmu politik, sosiologi, dan hukum. Perkembangan ini semakin diperkaya dengan munculnya teori-teori baru seperti teori sistem, teori perilaku, dan teori kritis. Lalu selanjutnya ada hubungan ilmu negara dengan ilmu lain. Ilmu politik, yaitu ilmu negara yang sering dianggap sebagai bagian dari ilmu politik, karena keduanya yang sama-sama mempelajari kekuasaan, kebijakan, dan pengaruh dalam masyarakat. Lalu ada hukum. Hukum adalah negara yang mengatur tata cara dan struktur pemerintahan sehingga hukum dan ilmu negara saling melengkapi dalam memahami fungsi dan batasan negara. Lalu ada sosiologi. Sosiologi membantu memahami interaksi antara individu dan negara serta dampak sosial dari kebijakan negara. Lalu ada ekonomi. Kebijakan ekonomi negara sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat, menjadikan ekonomi sebagai aspek penting dalam studi ilmu negara. Lalu ada antropologi, yaitu pemahaman tentang budaya dan nilai-nilai masyarakat dapat memperkaya analisis tentang bagaimana negara berfungsi dan berinteraksi dengan masyarakatnya. Dengan memahami subtopik ini, kita dapat lebih mendalami pentingnya ilmu negara dan konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya ada teori hakikat negara. Yang pertama, teori hakikat negara pada zaman Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno, pemikiran mengenal hakikat negara dipengaruhi oleh filsuf seperti Plato dan Aristoteles. Yang pertama ada Plato dalam karyanya Republik. Plato menggambarkan negara ideal yang dipimpin oleh para filsuf raja, di mana keadilan dan kebajikan menjadi tujuan utama. Ia berpendapat bahwa negara dibentuk untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan mencapai kebaikan bersama. Yang kedua ada Aristoteles. Dalam politik, Aristoteles mendefinisikan negara sebagai sebuah komunitas yang bertujuan untuk mencapai kebaikan bersama. Ia menekankan pentingnya partisipasi warga negara dan beragam bentuk pemerintahan, seperti monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Yang kedua ada teori hakikat negara pada zaman Romawi. Zaman Romawi memperkenalkan konsep hukum dan kewarganegaraan yang lebih sistematis. Yang pertama ada Cicero. Cicero mengemukakan pandangan bahwa negara adalah hasil perjanjian sosial, di mana hukum harus menjadi dasar dari segala tindakan negara. Ia menekankan pentingnya keadilan dan moralitas dalam pemerintahan. Yang kedua ada Augustinus dan Thomas Aquinas. Pada masa ini ada pergeseran menuju pemikiran
negara berasal dari Tuhan. Yang ketiga ada teori hakikat negara zaman abad pertengahan. Di abad pertengahan, pemikiran tentang negara banyak dipengaruhi oleh ajaran gereja dan teologi. Yang pertama ada teori teokrasi. Negara dianggap sebagai entitas yang dipimpin oleh Tuhan melalui pemimpin yang dianggap sebagai wakilnya. Otoritas negara tidak hanya bersifat politik tetapi juga religius. Yang kedua ada Thomas Aquinas. Ia berpendapat bahwa negara memiliki tujuan untuk mencapai kebaikan bersama dan pemerintah yang baik harus mengikuti hukum moral yang ditetapkan oleh Tuhan. Selanjutnya ada teori hakikat negara pada zaman modern. Yang pertama ada Thomas Hobbes. Dalam Leviathan, Hobbes menggambarkan negara sebagai hasil kontrak sosial untuk menghindari keadaan alam yang kacau. Negara memiliki kekuasaan absolut untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Yang kedua ada John Locke. Locke mengembangkan konsep hak asasi manusia dan pemerintahan yang berdasarkan persetujuan rakyat. Ia berpendapat bahwa negara ada untuk melindungi hak-hak individu dan harus dapat diganti jika tidak memenuhi tujuannya. Yang ketiga ada Jacques Rousseau. Rousseau menekankan pentingnya kehendak umum dan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Menurutnya negara harus mencerminkan kehendak rakyat dan melindungi kebebasan individu. Yang ketiga ada Hegel dan Marx. Pemikir modern seperti Hegel melihat negara sebagai manifestasi dari semangat sejarah. Sementara Marx memandang negara sebagai alat penindasan kelas yang harus diubah dalam perjuangan kelas. 3. Teori asal mula negara. Yang pertama ada teori teokrasi. Teori teokrasi menyatakan bahwa negara berasal dari kehendak Tuhan yang dipimpin oleh otoritas religius. Dalam pandangan ini, pemimpin negara dianggap sebagai wakil Tuhan di bumi, dan kekuasaan politik mereka tidak terpisahkan dari kekuasaan spiritual. Keberadaan negara dianggap sebagai cara untuk menegakkan hukum ilahi dan moralitas. Contoh penerapan teori ini dapat dilihat pada kerajaan-kerajaan yang menganggap rajanya sebagai pimpinan yang diangkat oleh Tuhan. Kedua ada teori perjanjian sosial. Teori perjanjian sosial berpendapat bahwa negara muncul sebagai hasil dari kesepakatan atau kontrak antara individu-individu dalam masyarakat. Menurut pemikir seperti Thomas Hobbes dan John Locke dan Jean-Jacques Rousseau, orang-orang setuju untuk menyerahkan sebagian kebebasan mereka kepada pemerintah dengan imbalan perlindungan dan keamanan. Masing-masing pemikir ini memiliki pandangan yang berbeda tentang hak dan tanggung jawab individu serta peran negara dalam menjaga ketertiban. Teori kekuasaan. Teori kekuasaan mengemukakan bahwa negara muncul dari dominasi kekuasaan kelompok tertentu atas kelompok lainnya. Dalam pandangan ini, negara terbentuk karena adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang di dalam masyarakat. Teori ini sering dikaitkan dengan pemikiran Karl Marx yang berargumen bahwa negara adalah alat penindas yang digunakan oleh kelas yang dominan untuk mengontrol kelas yang tertindas. Negara muncul untuk menjaga kepentingan kelompok tertentu dan mempertahankan status quo. Yang keempat ada teori yuridis, berfokus pada aspek hukum dan legalitas sebagai dasar pembentuk negara. Dalam pandangan ini, negara dibentuk melalui proses hukum yang sah, seperti konstitusi dan peraturan yang mengatur tata pemerintah. Teori ini menekankan pentingnya legitimasi pada keabsahan hukum dalam membentuk struktur negara. Negara dianggap sebagai entitas yang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum yang berlaku, serta mengutamakan prinsip-prinsip keadilan dan keadilan sosial. 4. Teori tujuan dan fungsi negara. 1. Teori kekuasaan. Teori ini menekankan bahwa tujuan utama negara adalah mempertahankan dan mengelola kekuasaan. Negara berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat melalui hukum dan kebijakan serta menjaga stabilitas sosial dan politik. Teori perdamaian. Teori perdamaian berfokus pada peran negara dalam menciptakan dan mempertahankan perdamaian. Negara berfungsi sebagai moderator untuk menyelesaikan konflik dan mencegah kekerasan. Teori kebebasan. Teori kebebasan merupakan
Tujuan negara adalah untuk melindungi kebebasan individu. Negara berfungsi untuk menjamin hak-hak asasi manusia dan memberikan ruang bagi individu untuk mengekspresikan diri. Yang kelima ada bentuk negara. Yang pertama ada tipe negara. Tipe negara merujuk pada pengelompokan negara berdasarkan karakteristik sistem politik dan kekuasaan. Negara monarki dipimpin oleh seorang raja atau ratu. Type ini bisa absolut atau kekuasaan penuh atau konstitusional, kekuasaan dibatasi oleh konstitusi. Yang kedua adalah negara republik, pemerintahan dikelola oleh wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat, menekankan pada partisipasi publik dan pemilihan umum. Yang ketiga adalah negara otoriter, kekuasaan terpusat pada satu individu atau kelompok, seringkali membatasi kebebasan sipil dan politik. Yang terakhir adalah negara demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Yang kedua ada bentuk negara. Bentuk negara berkaitan dengan struktur dan peraturan wilayah serta pemerintahan. Yang pertama ada negara kesatuan, memiliki satu sistem pemerintahan dan hukum berlaku untuk seluruh wilayahnya, contohnya Perancis dan Jepang. Yang kedua ada negara federal, terdiri dari beberapa entitas negara bagian atau provinsi yang memiliki otonomi tetapi terikat pada pemerintahan pusat, contohnya Amerika Serikat dan India. Yang ketiga ada negara konfederasi atau persekutuan negara dengan otonomi penuh tetapi bekerja sama untuk tujuan tertentu dengan pemerintah pusat yang lemah, contohnya Konfederasi Amerika Serikat. Yang ketiga ada bentuk kenegaraan. Bentuk kenegaraan merujuk pada cara negara berfungsi dan hubungan dengan warganya. Yang pertama ada negara hukum, menegakkan supremasi hukum di mana semua tindakan pemerintah berdasarkan hukum dan warga dilindungi hak-haknya. Yang kedua ada negara kesejahteraan, mengutamakan kesejahteraan warganya melalui berbagai kebijakan sosial dan perlindungan. Yang ketiga ada negara sosialis, fokus pada pemerataan dan keadilan sosial melalui pemilikan kolektif atas sumber daya. Yang keempat ada bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan menjelaskan siapa yang memerintah dan bagaimana kekuasaan dijalankan. Yang pertama ada demokrasi langsung, yaitu rakyat langsung terlibat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada demokrasi perwakilan, yaitu rakyat memilih wakil untuk membuat putusan atas nama mereka. Yang ketiga ada oligarki, kekuasaan dipegang oleh sekelompok kecil orang atau elit. Yang terakhir ada diktator atau pemimpin tunggal yang memegang kekuasaan tanpa batas hukum. Yang kelima ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan mengacu pada cara kekuasaan dan fungsi pemerintahan dijalankan. Yang pertama ada sistem presidensial atau pemisahan kekuasaan antara eksekutif, negara, dan legislatif, contohnya Amerika Serikat. Yang kedua ada sistem parlementer atau eksekutif dan legislatif terintegrasi dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahnya, contohnya Inggris dan Kanada. Yang ketiga ada sistem campuran atau menggabungkan elemen dari sistem presidensial dan parlementer di mana presiden dan perdana menteri berbagi kuasaan, contohnya Prancis. Teori unsur-unsur negara. Unsur wilayah. Wilayah adalah salah satu unsur utama dalam pembentukan suatu negara. Wilayah mencakup batas geografis yang menjadi tempat tinggal suatu masyarakat. Elemen ini mencakup daratan, lautan, dan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara. Tanpa adanya wilayah, sebuah negara tidak dapat diakui sebagai entitas yang berdaulat. Unsur penduduk. Penduduk merupakan unsur penting yang membentuk identitas dan karakter suatu negara. Penduduk terdiri dari individu-individu yang tinggal di wilayah negara tersebut. Jumlah, komposisi, dan karakteristik demografis yang penduduk seperti etnis, agama, dan budaya memengaruhi dinamika sosial, politik, dan ekonomi negara. Keterlibatan penduduk dalam proses politik dan pemerintahan juga menjadi aspek krusial dalam keberlangsungan negara. Yang ketiga, unsur pemerintahan. Pemerintahan adalah struktur yang mengatur dan mengelola suatu negara serta menjalankan kekuasaan untuk mencapai tujuan. Unsur ini mencakup lembaga-lembaga negara, sistem hukum, dan proses pengembalian keputusan. Pemerintahan bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, memberikan pelayanan publik, dan menjaga keamanan serta ketertiban di dalam wilayah. Tanpa pemerintah yang efektif, negara tidak dapat berfungsi dengan baik. Unsur pengakuan. Pengakuan adalah unsur yang diperlukan untuk menentukan status dan legitimasi suatu negara dalam hubungan internasional. Suatu negara harus diakui oleh negara lain dan organisasi internasional agar dapat
berpartisipasi secara aktif dalam sistem global. Pengakuan ini mencakup pengakuan de jure atau resmi dan de facto atau praktis. Tanpa pengakuan, meskipun suatu entitas memiliki wilayah, penduduk, dan pemerintah, ia tidak dapat berfungsi secara efektif dan dalam komunitas internasional. Teori lenyapnya negara. Teori objektif. Teori ini berpendapat bahwa suatu negara bisa lenyap atau hilang secara alami jika unsur-unsur objektif dari keberadaan negara tersebut tidak lagi terpenuhi. Misalnya, ketika negara kehilangan wilayahnya akibat perang atau dijajah oleh negara lain, atau jika tidak ada lagi penduduk yang bisa mengakui kedaulatan negara tersebut. Pada dasarnya, teori ini melihat kelangsungan negara dari segi hal-hal yang bersifat fisik dan nyata. Yang kedua, teori subjektif. Teori ini berfungsi pada faktor-faktor internal dari dalam negara tersebut. Menurut teori ini, negara bisa lenyap jika rasa kebangsaan, patriotisme, atau kepercayaan terhadap pemerintah memudar di antara penduduknya. Jika penduduknya kehilangan keyakinan terhadap sistem atau struktur pemerintahan, negara dapat kehilangan legitimasi dan akhirnya runtuh. Teori ini menekankan aspek psikologis dan sosial sebagai penyebab hilangnya negara. Jadi kesimpulannya adalah ilmu negara mempelajari negara sebagai organisasi kekuasaan yang berdaulat. Ini mencakup konsep dasar negara, unsur-unsur, penduduk, wilayah, pemerintah, dan kedaulatan, serta fungsi dan tujuan negara. Negara terbentuk melalui berbagai teori seperti ketuhanan, perjanjian sosial, dan kekuasaan. Fungsi utama negara adalah menjaga ketertiban, melindungi hak warga, dan mencapai kesejahteraan umum. Teori lenyapnya negara menjelaskan kondisi di mana negara tidak lagi berfungsi untuk eksis, seperti kehilangan kedaulatan atau krisis. Cukup sekian, terima kasih dari kelompok kami. Jikalau ada kesalahan kata, mohon maaf karena itu semuanya datang dari kami yang baik-baik dan tegasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.